Akhirnya, dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di sana. Wah, alhamdulillah sekali saya sekarang sudah berada di Putrajaya. Wah, ini saya grogi ya. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak saya berada di mana sekarang. Yup, di sini membuat saya nervous ya, karena saya berada di salah satu tempat gedung ya percetakan Al-Quran terbesar di dunia, dan tentu hal ini membuat saya penasaran dan ingin segera menelusuri apa saja yang ada di dalam dan bagaimana si Al-Quran itu dicetak di sini. Tentu ini membuat saya penasaran. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam sekarang juga. Okey, so sekarang kita dah berada di galeri pertama yang dinamakan sebagai Galeri Mushaf Malaysia. Belakang saya ada gambar raja untuk 10 proses pembuatan Al-Quran, proses pertama sehingga proses yang ketujuh. Semuanya berlaku di HQ kami, iaitu Yayasan Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Proses ke-8 berlaku di Kementerian Dalam Negeri. Proses ke-9 dan 10 sahaja yang berlaku di Kompleks Nasrul. Alhamdulillah, di awal saya mendapat banyak edukasi penting tentang informasi yang sangat bermanfaat, yaitu tentang Al-Quran itu sendiri, ya, ciri khas dari berbagai negeri, dan juga bagaimana Al-Quran itu dibuat. Memang ini adalah hari bercuti anak sekolah, tapi saya juga baru tahu bahwa ternyata bagaimana minat anak-anak Malaysia untuk menggali informasi tentang Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu dibuat, serta ada banyak faedah dan manfaat positif yang dapat kita bawa pulang. Maka informasi tersebut akan kita sebar kepada orang-orang terdekat dan juga yang ada di lingkungan kita. Benda baru yang kita dapat. Kalau pasal Al-Quran ni di tempat ini adalah jadi rupanya Malaysia ini adalah pembuatan Al-Quran atau mencetak Al-Quran terbesar nomor 2 di dunia setelah Madinah. Wow, Malaysia lagi guys. Ya, maknanya apa? Malaysia selalu mengedepankan tentang agama Islam. Karena itu membuktikan bahwa Malaysia ini menjadi pembuatan atau tempat negara mencetak Al-Quran terbesar kedua di dunia. Cuman di bawah Arab ya guys. Setelah itu baru Malaysia. Oke, ada banyak di sini. Tengok pengunjungnya ya, ramai. Apalagi sini sekarang adalah hari bercuti. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Malaysia sangat serius untuk mengedepankan syariat agama Islam. Dengan adanya percetakan ini yang menjadi pusat yang ada di ASEAN, bahkan Asia, nomor 2 terbesar di dunia, dan Al-Quran yang akan dicetak ini maka bukan hanya disebar di Malaysia saja, mungkin saja akan disebar di seluruh penjuru dunia. Ramai anak sekolah, semua cuti datang kemari. Di sini kita pindah ke lantai atas. Ada sesuatu hal yang menarik minat perhatian saya, bahwa cara pembuatan Al-Quran secara manual dapat dilakukan menggunakan duri landak, buluh,
dan lain-lain nih guys ya. Jadi apapun dapat dimanfaatkan untuk membuat Al-Quran dengan cara dan metode yang seharusnya. Dan di sini kami semua duduk santai sambil mendengarkan informasi terkait tentang Al-Quran oleh seorang gadis yang benar-benar sangat berilmu pengetahuan. Ruang untuk melihat perbezaan tulisan dan perbezaan resam yang digunakan oleh negara-negara luar. So antara Al-Quran yang menjadi tarikan utama buat para pelawat adalah Al-Quran yang berada dalam kotak kaca nombor 2 dari kanan, Al-Quran daripada negara India yang diberi nama sebagai Mushaf Alif. Kenapa menjadi tarikan utama? Sebab setiap muka surat dan setiap baris ayatnya dimulakan dengan huruf alif. Cantik dipandang, tapi agak kompak untuk dibaca sebab tulisan jadi rapat. Wah, jelas sekali ya. Segala tutur bahasa dan apa yang dia jelaskan dan ia terangkan itu benar-benar sangat tepat. Wah, ini saya kagum guys dengan wanita muda seperti ini ya. Mungkin umurnya nggak sampai 23 tahun ya. Seandainya saya punya anak yang seusia dia, pasti akan saya nikahkan ini guys. Tapi sayang ya, anak saya baru usia 7 tahun. Printed yang kami buat untuk menggambarkan keindahan dan identiti negara-negara luar. Dekat bawah tadi kita tengok keindahan dan identiti negeri-negeri dalam Malaysia, dan itu adalah hasil tulisan tangan. Dekat sini adalah secara printed. Konsepnya sama, cari juga sesuatu yang famous, sesuatu yang cantik dekat negara-negara luar. Baik, di sini perjalanan kita lanjutkan. Maka langkah saya terhenti, tersontak melihat pedang-pedang yang ada yang terpajang di dinding ini guys. Rupanya pedang ini adalah pedang yang digunakan oleh sahabat Rasulullah pada masanya. Namun ini bukan pedang aslinya guys, juga bukan pedang replika. Namun pedang ini dibuat dengan ciri khas yang sama, berat yang sama, dan juga ketajaman yang sama. Maka itu tidak bisa dikatakan replika, tapi ini benar-benar sangat menyerupai. Jadi inilah pedang-pedang yang digunakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah pada masa kejayaannya dulu. Oh, ini pedang Khalid bin Walid. Oke. Oh, yang ini ya pedang Khalid bin Walid. Oh, seperti ini ya Pak. Oke. Yang ini Utsman bin Affan. Oh, Utsman bin Affan. Nambah lagi nih ilmu pengetahuan, informasi. Oh, pedang Utsman bin Affan. Oke. Yang ini Al-Haf. Oke. Seperti ini pedangnya. Kalau terlihat ini pedangnya cukup berat ya, tapi orang-orang pada masa itu kuat untuk mengangkat pedang seberat ini. Ini pedang sahabat RA. Maksudnya siapa sih? Ini kami masih berada di lantai 2 gedung. Tapi coba lihat, Masya Allah, makin ramai pengunjungnya ya guys ya. Karena apa? Karena saya lihat bagaimana minat yang serius ditunjukkan oleh orang-orang Malaysia yang membuat saya sangat kagum. Ya, mereka sangat bersemangat untuk menggali ilmu tentang Al-Quran. Untuk iya. Oke. Kita di atas, kilang dia bukan itu, kilang dia bukan kita dipucukkan.
Kami benar-benar tertegun dengan tempat ini, dengan pesonanya dan juga dengan berbagai ilmu yang ada di dalamnya. Boleh bergerak naik ke galeri, boleh bergerak naik ke kawasan kilang. Okey, mana yang guna tangga boleh naik kita ke tangga. kilang Kita guna dulu ya. tadi naik satu tingkat, jumpa pintu kaca, masuk pintu kaca. Mana yang nak naik guna lift boleh tekan tingkat 1. Oke, kita ke kilang dulu guys. Bagaimana proses pembuatan Al-Quran. Untuk naik menggunakan tangga sepenuhnya. Dan inilah puncak dari acara. Kami akan pergi ke lantai atas, di mana dari atas kami akan melihat bagaimana proses pencetakan Al-Quran sesungguhnya dan bagaimana teknologi yang digunakan di Malaysia ini. Yuk kita naik. Akhirnya dengan mata kepala saya sendiri saya melihat bagaimana cara percetakan Al-Quran di tempat terbesar kedua di dunia. Tidak main-main ya guys, di dunia ya. Malaysia ini membuat saya sangat kagum ya. Ternyata begini ya, kita lihat di dalamnya, tempat yang begitu besar dan juga teknologi yang sudah maju, tempatnya juga bersih, tersusun rapi. Saya tak ada adik untuk duduk semula. Tak boleh buat. Dia perintah dia buat. Dia banyak. Okey, lagu kau. Oh, banyak. Itu di bawah terus dilakukan pengecekan Dia ni satu section secara tau. berhati-hati. Dia orang buat tu, betul tak ni? Ikut kat step. Ya. Satu mesin akan buat. Boleh tak cukup duduk depan ni? Kalau begini patutlah terbesar nomor 2 di dunia Duduk di depan ni. ya, sebesar ini. Mohon Walaupun ini adalah percetakan terbesar kedua di dunia dan jumlahnya sangat-sangat banyak, tapi tetap tidak sembarangan. Selalu melihat dan selektif untuk menilai segala aspek yang ada. Jadi saat disalurkan ke masyarakat, semua sudah dalam bentuk yang sempurna. Tidak ada kekurangan satu apapun di sana. nak explore nanti. Okey, so kita akan buat plate. Plate ni apa? Plate ni adalah salah satu komponen penting dalam proses cetakan. Tak kira kita nak cetak apa. Kita nak cetak novel, nak cetak surat khabar, nak cetak paperback, nak cetak brochure. So ini adalah paper. Setiap Al-Quran mana-mana cetakan, mana-mana terbitan memang akan ada paper. Kita akan semak paper sebab di bawah sini paper terbalik, paper terkoyak dan sebagainya. Dan kali Dan alhamdulillah berakhirlah serangkaian acara kami di tempat percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Informasi yang sangat banyak yang telah kami dapatkan di tempat ini, dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah menonton video-video dari channel ini. Jangan lupa juga support channel Ryan Imandon dan juga Elsa Widianti Putri. Link sudah saya letakkan di deskripsi. Terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.